Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini sehat semua dan tetap semangat belajar jarak jauh ya. Kali ini untuk pelajaran tematik kita sudah sampai pada tema 1 subtema 2 mengenai manusia dan lingkungan. Aktivitas-aktivitas apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan alat gerak akan kita bahas sedikit di sini. Nah, anggota tubuh kita dapat bergerak dengan adanya otot dan tulang. Secara tidak langsung, kita harus bisa menjaga agar otot dan tulang kita tetap kuat. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, kemudian menjaga pola makan secara teratur. Makanan yang sehat itu yang bagaimana? Yaitu makanan yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot, antara lain ada susu, daging, sayur mayur, dan telur. Otomatis Bu Ira percaya kalian di rumah sudah sering ya makan makanan yang bergizi ini. Dan Bu Ira yakin kalian juga sudah menjaga pola makan yang teratur. Makan yang teratur itu yang minimal itu kalian makan dua kali, dan yang rutin biasanya kalian makan 3 kali, itu pagi, siang, dan malam. Oke, kita lanjutkan. Dalam setiap kegiatan sehari-hari untuk menjaga tulang dan otot, kita akan sering melakukan kegiatan yang membuat tulang dan otot menjadi kuat. Dengan berlatih juga berolahraga, melatih otot dan tulang kita untuk tetap sehat dan kuat. Dalam pembahasan selanjutnya, kita bisa menuangkan kreativitas kita untuk membuat suatu karangan atau membuat suatu ide-ide yang dituangkan dalam sebuah paragraf. Nah, kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi ide pokok dalam suatu teks. Ide pokok pembahasan bahasa Indonesia itu kita bahas terus selama beberapa subtema. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari suatu teks. Kalian sudah paham sekali ini. Insya Allah kalian sudah paham sekali. Nah, dalam suatu teks tadi yang Bu Ira sampaikan, seperti biasa, ada beberapa paragraf. Nah, dan setiap paragraf itu memiliki ide pokok yang berbeda. Nah, untuk memudahkannya, kita mengidentifikasi ide pokok tersebut dari beberapa paragraf, kita bisa menggunakan tabel. Misalnya seperti ini tabelnya. Ini contohnya misalnya paragraf. Jadi paragraf ada beberapa macam ya. Ada paragraf 1, ada 2, ada 3. Nah, di sini adalah ide pokoknya. Apa sih ide pokok itu? Balik lagi, ide pokok adalah gagasan inti, permasalahan inti, gagasan utama. Nah, karena dalam suatu karangan yang kalian karang, biasanya kalian tuangkan dalam suatu cerita itu ada beberapa paragraf. Buatlah tabel seperti ini untuk memudahkan mengidentifikasi ide pokok setiap paragrafnya. Gitu ya. Insya Allah pelajaran untuk bahasa Indonesia dalam menuangkan ide pokok permasalahannya bisa dibantu seperti ini. Kita lanjutkan ke tulang sebagai alat gerak manusia. Fungsi tulang
yang harus kita jaga kesehatannya adalah untuk menopang tubuh, untuk memberi bentuk pada tubuh, dan tempat melekatnya otot-otot. Nah, ini juga kalian dengarkan di video awal dulu pembelajaran. Nah, menopang tubuh maksudnya biar tubuh kita bisa berdiri tegak. Maka butuh yang namanya tulang. Seperti pohon atau rumah, seperti kita membangun rumah, biar rumahnya bisa tegak, itu ada pondasi-pondasinya. Begitu. Kemudian, memberikan bentuk tubuh. Nah, kalau tidak ada tulang, maka tubuhnya itu tidak bisa terbentuk. Bisa jadi tubuhnya jadi tidur aja. Seperti kita misalnya membuat mainan dari tepung. Bila tepung tidak ada kerangkanya, tidak di dalamnya, maka tidak akan bisa tegak. Badannya tadi tidak bisa tegak. Nah, menopang tubuh dan memberi bentuknya itu jadi satu kesatuan. Jadi setelah bisa tegak karena ada tulang, dibentuklah, kita bisa membentuk. Misalnya tulang tangan misalnya. Itu akan bisa terbentuk seperti tangan kalau ada tulangnya. Kalau tidak ada tulangnya bisa dibayangkan nih. Jadi tidak bisa terbentuk karena tidak ada tempat yang menopangnya tadi. Kemudian yang ketiga adalah tempat, ini kurang tempat melekatnya otot-otot. Nah, tulang tadi tidak akan bisa bergerak karena tulang adalah alat gerak pasif. Nah, kalau otot-otot sudah melekat, maka dia bisa bergerak. Karena otot adalah alat gerak pasif aktif. Otot alat gerak aktif. Dan dia yang akan menggerakkan yang namanya tulang. Ada macam-macam tulang berdasarkan bentuknya dan berdasarkan zat penyusunnya. Kalau berdasarkan bentuk, ada dua tipe. Ada tulang yang pipih dan ada tulang yang berbentuk pipa. Pipih ya bentuknya tipis. Seperti apa ya? Kalau pipih itu seperti ini. Seperti kayu yang tipis seperti itu. Atau kalau yang berbentuk pipa ya bentuknya seperti pipa, jadi panjang, ada seperti rongga di dalamnya. Itu bulat memanjang, bentuk silinder seperti itu pipa. Kalian bisa membayangkan pipa ya. Oke. Contoh tulang pipi biasanya ada pada tulang telapak tangan. Coba tulang telapak tangannya diraba. Telapak tangan, nah itu pipi ya. Kemudian di tulang rusuk, tahu kan tulang rusuk adalah yang di bagian dada. Kemudian ada tulang pipa, itu biasanya ada di bagian paha dan bagian lengan. Nanti ada gambar-gambarnya kita tunjukkan. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan contohnya tulang telinga. Kemudian tulang keras sekali dia untuk melindungi bagian yang ada di dalam tulang itu. Contohnya adalah tulang tengkorak. Oke. Simpan dulu, kita lanjutkan. Nah, ini dia gambarnya. Perhatikan gambar berikut. Tadi ada tulang bentuknya pipi. Ada tulang bentuknya pipa. Nah, tadi yang ditulang di tangan itu bentuknya pipa. Seperti ini, coba diamati. Bentuknya seperti pipa, lonjong gitu ya. Panjang seperti silinder. Ini juga. Nah, di sini nanti ada otot-otot atau daging yang melekat. Nah, kalau yang tulang pergelangan tangan tadi itu pipi-pipi bentuknya. Pipi-pipi. Kemudian ini bentuknya pipa-pipa kecil. Tulang-tulang jari tangan. Tulang telapak tangan ini yang bentuknya pipih. Ya kan? Tadi tulang paha. Coba tulang paha juga begitu. Bentuknya pipa, ya kan? Ini bentuknya pipa. Nah,
tulang telapak kaki yang seperti ini bentuknya pipi. Ya, ini juga pipi ini tulang lengan atas, tulang lengan atas, ini pipi. Ini tulang lengan atas, yang ini tulang apa? Tulang belikat. Itu pipi. Ini ada tulang betis, ada tulang kering. Nah, ada tulang hasta dan tulang pengupil. Jadi kita bahas dulu yang lengan ya. Ini ada lengan atas, bentuknya pipa tadi. Kemudian ada lengan bawah. Lengan bawah itu ada tulang hasta dan tulang pengupil. Dan ini adalah tulang-tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan dan ini tulang-tulang jari tangan. Coba kalian perhatikan, di sini ada hasta dan ada pengupil. Untuk pengupil, ini lurus dengan jari kelingking. Ini kelingking. Jadi untuk yang pengupil itu lurus dengan kelingking. Kalau yang hasta itu lurus dengan jari jempol atau ibu jari. Jadi tulang lengan apa yang lurus atau bersambungan dengan tulang jari tangan ibu jari adalah tulang hasta. Kalau tulang pengupil lurus atau berlanjut ke jari kelingking. Paham ya? Oke. Kalau ini tulang pergelangan tangan. Coba diraba pergelangan tangan masing-masing. Setelah tulang pergelangan tangan ada tulang telapak tangan, baru tulang jari tangan. Nah, kita lanjut ke alat gerak bawah yaitu kaki. Alat gerak bawah atau kaki ada tulang panggul. Nah, ini tulang panggul. Biasanya dia kalau kita duduk itu akan terasa ya. Diraba. Kemudian ada tulang paha, bentuknya pipa. Ada tempurung kaki. Coba kalian lihat, kalian raba itu ya, lutut itu loh, lutut itu. Nah, di sini ada yang namanya join ya. Jadi sambungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ini ada banyak kandungan bahan pelumasnya, kalsiumnya itu untuk tulang dan juga di sininya ya. Biar bila bergesekan antara tulang satu dengan tulang lain tidak sakit. Ada minyaknya di sini ya. Kemudian yang di bawah ada tulang betis dan tulang kering. Nah, tulang kering, ingat, tulang kering adalah yang di depan, lurus dengan lutut. Ya, tulang kering itu bagian yang depan, sedangkan betis adalah yang belakang. Ingat ya, yang depan adalah tulang kering. Kemudian baru ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Jadi yang spesial atau yang perlu diamati adalah yang digarisbawahi, karena ada dua tulang, maka bagian mana yang depan dan belakang. Jadi yang depan adalah tulang keringnya, yang belakang adalah tulang betisnya. Semoga bisa dipahami untuk materi IPA kali ini tentang tulang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang SPDP, tentang gambar cerita pada cover. Cover, nah, kalian sudah paham nih cover nih. Cover nih bungkus ya, atau bagian luar. Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat halaman terdepan. Nah, kalau di buku itu halaman paling depan, dinamakan cover. Gambar bercerita pada cover harus mewakili isi buku. Kok bisa bagaimana? Nah, karena di cover memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Hurufnya jelas pada judulnya dan juga menarik. Jenisnya itu hurufnya judul
pada cover harus menarik, biar pembaca ingin tahu, punya rasa ingin tahu untuk membaca bagian dalam buku tersebut. Kalimatnya jelas, singkat, dan mudah dipahami. Kemudian ada nama penulis di sini. Identitas penerbit juga ada. Kemudian gambar yang menarik dan sesuai isinya. Kemudian sinopsis isi buku pada cover belakang. Nah, pada bagian belakang harus ada sinopsis. Sinopsis itu apa? Gambaran atau isi singkat. Kemudian identitas buku pada punggung buku. Nah, Bunda tunjukkan nanti punggung buku yang mana. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini dia contohnya. Sudah jelas ya, ini ada tulisan-tulisannya. Ya, itu kita identifikasi satu persatu. Ini tadi contohnya kalimat judulnya ini, judul buku, Bu Pena misalnya. Kalimat penjelasnya. Nah, lalu ada nama penulis di sini. Kemudian ada gambar cover. Nah, ini biasanya bikin menarik. Gambarnya lucu ya. Kemudian ada pada bagian belakang itu ada sinopsisnya. Nah, ini ada sinopsis sedikit. Gambaran. Apa sih isi buku dari Bu Pena jilid 1D ini? Nah, ya. Ada sedikit di situ, ada pemahaman materinya, ada penilaiannya, kemudian ada penilaian keterampilan dan sikap. Nah, kemudian ada identitas penerbit dan nama penerbitnya. Ini ketutup. Nah, ini cover bagian belakang, ini cover bagian depan. Dan ini yang dinamakan punggung. Di punggung tadi ada identitas buku pada punggungnya ya. Jadi pada saat buku itu diberdirikan, tanpa melihat bagian cover depan atau bagian cover belakang, kita bisa menentukan di sini. Kita cari pengarang Irin ini tentang buku Bu Pena, tema 7 dan tema 8. Misalnya seperti itu. Ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, kemudian balik lagi kita ke bahasa Indonesia tadi. Banyak cara untuk menentukan ide pokok dan suatu cerita. Bisa dengan cara membaca atau dengan cara teks lisan. Kalau dengan cara teks lisan adalah yaitu kita bisa mendengarkan pembicaraan seseorang atau percakapan seseorang. Jadi pembicaraan seseorang atau percakapan. Itu bentuknya teks, maka dinamakan teks lisan. Teks lisan adalah hasil yang dibicarakan seseorang atau dari hasil percakapan. Misalnya Bu Guru sedang membacakan cerita. Jadi kalian nggak baca, tapi gurunya juga membacakan cerita. Nah, itu namanya teks lisan. Pasti di dalam suatu teks, itu ada ide pokoknya. Bagaimana sih cara mendengarkan atau cara menentukan ide pokok pada teks lisan? Yang pertama adalah kita dengarkan teks tersebut dengan sungguh-sungguh. Bu Guru ngomong, Bu Guru berbicara, bercerita, didengarkan teksnya dengan baik. Kemudian kita catat permasalahan atau peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks tersebut. Kemudian tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dalam teks lisan. Misalnya seperti ini, kita bercerita bagaimana kondisi sekolahku, misalnya. Sekolah SD Imam Syafi'i. Halamannya cukup luas dan banyak tanaman
yang mengelilinginya. Kemudian kelas-kelasnya berjajar rapi, mulai dari kelas 1, 2, sampai kelas 6. Pada setiap Senin pagi, kita mengadakan apel pagi di halaman sekolah. Misalnya seperti itu. Nah, tadi yang pertama adalah kondisi sekolah. Jadi ide pokoknya adalah kondisi sekolah Imam Syafi'i. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Dan untuk pertemuan tematik kali ini cukup sampai di sini dulu, sampai pembelajaran 2. Semoga yang disampaikan Bu Guru tentang muatan bahasa Indonesia, IPA, dan juga SPDB bisa kalian pahami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.